Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Warga Sungai Buluh, Padang, Pariaman membangun sendiri jembatan darurat secara mandiri. Sebuah rumah yang berada tepat di pinggir Sungai Batangkuranji tetap utuh saat banjir bandang yang melanda daerah itu 10 hari yang lalu. Anyang Rawan, sajian langka dari ranah Minang yang menggoda selera. Di tengah keganasan banjir bandang yang memporak-porandakan permukiman di Batu Busua, Kecamatan Pauh, pinggiran kota Padang, sebuah rumah yang berdiri persis di pinggir sungai, selamat dari amukan banjir bandang. Hanya tanah bagian belakang rumahnya saja yang terbawa arus sungai. Namun rumahnya tetap utuh. Tak hanya itu, menurut pemiliknya, rumah itu seolah-olah terlindung dari amukan air dan lumpur yang menelan apapun di sekitarnya. Tidak ada setetes air sungai, segenggam lumpur, dan sebatang kayu pun masuk ke dalam rumah. Hanya cipratan air saja yang menyentuh kaca jendela, sekaligus menjadi saksi betapa tipisnya jarak bencana dengan rumah ini. Padahal, rumah-rumah di sebelahnya yang sama-sama berdiri di pinggir sungai telah lenyap terbawa arus banjir bandang. Bahkan rumah yang agak jauh pun ikut tersapu banjir bandang yang membentuk jalur sungai aliran baru. Kini rumah tersebut menjadi posko bencana, tempat bantuan dari berbagai pihak dikumpulkan. Warga yang menjadi korban bencana datang silih berganti untuk mengambil bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sang pemilik, Josti, yang berprofesi sebagai seorang tenaga pengamanan, tak kuasa menahan lara sekaligus bersyukur. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan apa penyebab rumahnya selamat dari banjir bandang. Saya nggak tahu, Pak. Wah, satu-satunya rumah nggak dimasukin air. Ini rumah saya. Nggak tahu, Pak. Tengoklah ke dalam, Pak. Nggak ada air sedikit, Pak. Padahal kaca sudah jatuh. Kaca pun nggak gores, Pak. Itulah kebesaran Allah. Bahkan saya makan ini bilang, Pak. Itu lagi gila stres. Tapi alhamdulillah, Pak. Satu pun kain nggak ada yang basah. Satu pun sepembek ada. Terpek masih ada saksi di sini, Pak. Silakan Bapak masuk, Pak. Baginya, ini bukan sekadar mukjizat dari sebuah bencana. Ini adalah pengingat untuk selalu ingat kepada Sang Pencipta, berbuat baik kepada sesama, dan menjalankan syariat sesuai agama yang dianutnya. Alfi melaporkan dari Padang. Sumatera Barat tak hanya terkenal dengan keelokan alamnya, tetapi juga dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang beraneka ragam. Di balik popularitas rendang dan sate Padang, ada satu kuliner kuno yang jarang terdengar namanya. Bahkan mungkin asing di telinga banyak orang. Anyang Rawan, kuliner yang satu ini memiliki rasa yang khas dan sudah pasti menggoda selera untuk mencicipinya. Anyang, atau biasa dikenal dengan urap, adalah makanan tradisional Indonesia yang berupa salad sayuran yang direbus, lalu dicampur dengan kelapa parut berbumbu. Makanan ini berasal dari khasanah masakan Jawa dan terdiri dari berbagai jenis sayuran seperti bayam, toge, dan kacang panjang yang dicampur dengan bumbu kelapa parut pedas yang telah dihaluskan. Namun, di salah satu rumah makan di Padang Panjang, urap yang disajikan tidak berbahankan sayur mayur,
tapi tulang rawan sapi. Nama hidangan ini mungkin terdengar asing, bahkan bagi sebagian orang Minang sendiri. Sajian berbahan dasar tulang rawan kepala sapi ini merupakan warisan kuliner kuno yang kini kian jarang dijumpai. Tak ada yang instan dalam dunia kuliner tradisional. Begitu pula anyang rawan. Untuk menghadirkan seporsi hidangan ini, kesabaran menjadi bumbu utama. Tulang rawan dari bagian kepala sapi dipilih dengan cermat karena teksturnya lebih lunak. Prosesnya pun panjang. Tulang rawan direbus selama 4-5 jam hingga empuk. Setelah itu, potongan kecil tulang rawan diaduk bersama kelapa parut dan racikan rempah seperti bawang putih giling, daun salam, daun jeruk, serai, daun kunyit, dan cabai giling. Hasilnya adalah harmoni rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pedas, gurih, manis, dan sedikit asam berpadu dalam satu gigitan. Pertama kali. Gimana review rasanya? Wah, ini mantap. Kayaknya mesti tambah lagi. Kalau menurut Bapak karakteristik rasanya seperti apa? Ada pedasnya, ada asamnya, Ada manisnya ada sedikit. manisnya. Sedikit. Sedikit. Pokoknya enak lah. Berbeda Kalau- dari yang lain ya Pak? Nggak ada yang lain. Hanya ada di sini. Anyang rawan menjadi bintang yang paling dicari. Banyak pelanggan memesan jauh-jauh hari, takut kehabisan. Karena menu ini memang terbatas. Rawan itu adalah masakan khas Minangkabau. Terdiri dari tulang-tulang rawan, kerbau, dikombinasikan dengan kelapa dan rempah lainnya. Dengan cita rasa, ada rasa asam, ada pedasnya, ada manis-manisnya. Jadi semuanya itulah namanya anyang rawan khas Minang. Anyang rawan memang bukan sekadar makanan. Ia adalah cermin dari kearifan lokal Minangkabau yang menjaga cita rasa tradisi. Jika Anda berkesempatan melintasi Padang Panjang, sempatkanlah mampir ke sebuah rumah makan untuk menikmati sensasi kuliner yang sulit ditemukan di tempat lain. Sri Purnama melaporkan dari Padang Panjang. Amukan Sungai Batang Anai pada tanggal 27 November lalu kembali menghanyutkan jembatan darurat di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Setelah terisolasi lebih dari sepekan, akhirnya warga Badonce mengumpulkan uang untuk membeli kayu dan keperluan lainnya untuk membangun jembatan. Sedangkan pengerjaannya dikerjakan secara bergotong royong. Upaya itu berbuah manis. Sebuah jembatan darurat dari kayu telah membuka isolasi warga. Namun warga yang melewati jembatan darurat ini harus ekstra hati-hati. Pasalnya, kondisi jalan yang becek dan tidak adanya pagar pengaman jembatan bisa menimbulkan risiko menjadi besar. Tidak tertutup kemungkinan pengendara motor atau pejalan kaki jatuh ke sungai. Dibangunnya jembatan darurat ini sangat memudahkan akses warga Nagari Sungai Buluah dengan Nagari Sungai Buluah Timur, terutama membawa hasil bumi dan perjalanan ke sekolah bagi pelajar. Iya, terus terkepung gitu. Kalau jalan putus semua.
Oh, kalau ada jembatan darurat ini sangat membantu untuk bisa jalan. Untuk sekarang kan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Untuk sekarang ini bisa dibilang akses satu-satunya lah untuk jalan penghubung antara Sungai Buloh Induk dengan Sungai Buloh Timur. Tapi kalau biasanya kan ada satu lagi itu jembatan gantung Rajang. Sekarang udah putus juga. Kalau alternatif lain ke itu jalan lingkar dekat GOR, tapi sangat jauh. Warga berharap perhatian pemerintah untuk membangun pengaman sungai agar jalan dan jembatan darurat tidak lagi digerus amukan Sungai Batang Anai. Apa yang dilakukan warga Sungai Buloh ini patut diapresiasi. Mereka tak hanya menunggu bantuan pemerintah, tapi berupaya secara mandiri untuk membuka keterisolasian daerahnya dengan membangun jembatan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.